indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Yesus pokok dan Halo adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Wah, senang sekali rasanya bisa berkumpul bersama kalian lagi, walaupun hanya secara virtual. Nah, hari ini kita akan sekolah minggu yang pertama secara virtual. Gimana nih? Kalau Kak Eci sih senang sekali bisa ketemu kalian. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu kita hari ini, kita akan bernyanyi bersama-sama dengan Kak Vio dan Kak Fidel yang berjudul Kasih Yesus Indah, oh Indah. Kita menyanyi dan menari bersama-sama ya. cinta dia. Yesus pokok Bagaimana lagunya tadi? Membuat kalian lebih semangat kan? Oke, sebelum kita memulai, mari kita berdoa bersama-sama. Kita mau minta pertolongan Tuhan supaya kegiatan Bina Iman kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Yuk, kita lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa, berbicara dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih karena Kau masih memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk berkumpul walaupun secara virtual. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu menjadi teladan bagi hidup kami ya Tuhan. Dan biarkanlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kami juga akan melakukan aktivitas pada hari ini. Tuhan mau pimpin kami supaya kami bisa mengerjakan aktivitas kami dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Grace akan mengajak kalian membuka Alkitab kalian. Ya, kita akan belajar seperti lagu tadi yang berjudul Kasih Yesus ya. Nah, yuk kita buka bersama-sama Alkitab kita. panggil namamu, dengar dia Kita akan membuka dari Matius 22 ayat yang ke-34
sampai dengan ayat yang ke-40. Kak Grace ulangi sekali lagi ya. Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Kak Grace bantu bacakan, kalian baca juga dari rumah ya. Beginilah firman Tuhan tentang hukum yang terutama. Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus menjawab kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan menjalankan firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan kali ini mau berbicara kepada kita. Tadi dikatakan dalam ayat yang ke-30, yang ke-37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan pada ayat 39 maksudnya dikatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Apa sih maksudnya? Kenapa kita harus mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri? Bagaimana sih caranya kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri? Ya. Nah, kalau bicara tentang lomba, setiap orang pasti ingin menang, ingin menjadi yang nomor satu, betul kan? Nah, sama, Kak Grace juga kalau lomba maunya menjadi yang nomor satu. Ya, itu yang dimaksud sama Tuhan mengasihi diri sendiri. Tuhan tidak berkata, kasihilah dirimu sendiri, tidak pernah. Ya, bahkan Tuhan tidak meminta kita untuk mengasihi diri kita sendiri, karena tanpa disadari, kita pasti akan mengasihi diri kita sendiri. Kan gak ada yang mau melukain diri kita sendiri. Gak ada kan yang mau merusak tubuh kita sendiri. Gak ada kan yang mau dirinya terlihat jelek. Pasti semuanya adik-adik mau merasa dirinya hebat dan cantik. Nah, di sini juga Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita harus mengasihi teman kita seperti diri kita sendiri. Ya, mengasihi diri kita sendiri mudah, tapi mengasihi orang lain belum tentu mudah. Bagaimana ya caranya mengasihi orang lain? Banyak sekali caranya mengasihi orang lain. Contoh hal terkecil saja yang bisa kita lakukan dengan cara mengasihi orang lain. Kalau kita melihat teman kita tidak membawa pensil atau mungkin tidak membawa gunting saat melakukan sesuatu, adik-adik bisa meminjamkannya kepada teman-teman. Atau jika kalian melihat teman kalian yang bersedih, sedang berduka, kalian bisa menghiburnya langsung loh. Mereka akan senang. Sama seperti kalian, kalau kalian sedih, kalian dihibur juga pasti akan senang. Nah, jadi cobalah dari sekarang kalian mengasihi teman-teman kalian dengan sepenuh hati, tanpa meminta imbalan apapun, tanpa inginkan apapun dari teman kalian. Nah, itu adalah anak-anak Tuhan yang sangat luar biasa. Oke, Kak
Kak Eci yakin, Kak Grace yakin pasti kalian bisa melakukannya. Nah, adik-adik, ada kegiatan yang akan kita lakukan. Ada beberapa hal yang perlu kalian siapkan. Yang pertama, yuk kita siapkan satu kertas buffalo seperti ini. Warnanya boleh apa saja. Kalau adik-adik tidak punya kertas buffalo, boleh pakai kertas putih biasa atau majalah bekas yang adik-adik punya di rumah ya. Kemudian kita juga membutuhkan kertas lipat atau kertas origami ya. Kemudian kita butuh gunting dan juga lem ya. Oke, kita mau buat apa sih Kak Grace? Nah, hari ini kita akan membuat sebuah kartu. Kartunya ini isinya adalah sebuah ayat yang biasa Kak Grace sebut ini adalah ayat hafalan. Ya, jadi selain buat kartu itu nanti kalian boleh mengucapkannya. Oke. Gimana sih Kak Grace cara membuat kartunya? Karena ini berhubungan dengan kasih. Jadi kita akan membuat sebuah hati. Kartunya akan kita bentuk hati. Bagaimana caranya? Yuk kita ikuti perlahan-lahan ya. Pertama-tama kertas buffalo ini kita bagi dua. Teman-teman boleh melipatnya menjadi dua ya. Setelah itu kita gunting menjadi dua ya, seperti ini. Oke, kalau kita sudah potong menjadi dua, yang satu disimpan. Kita hanya butuh satu potong saja ya. Kemudian kalau gambar hati ya, jadi siapkan pensilmu, kita akan menggambar hati. Gambar hatinya yang lumayan besar ya teman-teman, karena kita akan menuliskan sebuah ayat di sana. Ini gambar hati Kak Grace, besar sekali kan? Oke, kalau sudah digambar hatinya, yuk kita gunting mengikuti gambarnya. Kita gunting ya. Yeay, gambar hati Kak Grace sudah jadi. Gimana dengan teman-teman? Apakah sudah jadi juga? Nah, kalau sekiranya ada yang perlu diperbaiki, boleh ya sambil diperbaiki. Oke, ini adalah gambar hati Kak Grace. Nah, teman-teman, masih ingat tidak ayatnya? Ya, ayat hafalan kita diambil dari Matius 22 ayat yang ke-37. Ya, ayat hafalan kita diambil dari Matius 22 ayat 37 yang bunyinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kita ulangi lagi ya. Ayat hafalan dari Matius 22 ayat yang ke-37.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, sekarang kita akan menulisnya di kertas ini. Teman-teman, menulisnya boleh dengan spidol atau pensil warna ya. Tulisnya tulis ayat hafalan kita, oke? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Oke, ini dia ayat hafalannya. Dia tulisannya ayat Kak Grace ya. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Oh ya teman-teman, Kak Grace hampir saja lupa. Tadi teman-teman mungkin ada yang menggunakan kertas koran atau kertas majalah bekas. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan kertas koran atau kertas majalah bekas, itu kertasnya digunakan sebagai hiasannya ya. Jadi teman-teman membuat hatinya bisa menggunakan kertas origami. Tapi untuk teman-teman yang sudah menggunakan kertas putih, kertas HVS atau kertas buffalo, membuat hatinya menggunakan kertas HVS atau kertas buffalo ya. Oke, sekarang kita akan menghiasnya. Untuk menghiasnya, kita akan menggunakan kertas origami. Menghiasnya seperti apa Kak Grace? Nah, karena ini tetap berhubungan dengan kasih, maka hiasannya pun dengan kasih. Jadi kita akan membuat hati, tapi bentuknya yang lebih kecil dari kertas warna ini ya. Yuk, kita ambil kertas warnanya. Oke. Kita bentuk hati, tapi jangan terlalu besar ya. Kecil-kecil saja, teman-teman. Nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Nah, sebesar ini ya. Nama saya, dengar dia panggil namamu. Kita membutuhkannya sekitar 15 hati kecil ya. Juga dia panggil namamu. Ya adik-adik, nah Kak Eci sudah buat nih hati yang kecil-kecil, banyaknya ada 10. Nah, sekarang kita akan menempelnya di sekitar hati yang besar ya. Yuk kita tempel sama-sama. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Adik-adik bisa menggunakan kertas origami yang warna-warni ya, supaya dia lebih berwarna. Juga dia panggil namamu. Oh irahlah, oh irahlah. Nah, ini dia sudah jadi. Wah, cantik kan, berwarna-warni. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sudah jadi, boleh ya minta tolong papa mama untuk video kalian mengucapkan kalimat ayat hafalan yang ada di kertasnya sambil memegang ucapan ayat hafalan yang sudah kalian buat. Oke? Jangan lupa tersenyum. Nah, kita sudah melakukan tugasnya. Sekarang tinggal bagaimana kalian menerapkan apa yang menjadi pesan Tuhan pada hari ini, yaitu mengasihi sesama kalian dengan segenap hatimu seperti dirimu sendiri ya. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri Bina Iman ini, mari kita berdoa. Kak Eci ajarin satu lagu ya untuk berdoa. Begini lagunya.
Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cekrik. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Mari teman-teman, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita siapkan hati kita mau menghadap kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Yesus yang baik, karena Engkau telah membimbing kami mendengarkan firman Tuhan dan juga membuat sebuah hasil karya. Ingatkan kami Tuhan untuk sabda-Mu pada hari ini, bahwa kami harus mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami, dengan sepenuh jiwa kami, dan dengan sepenuh akal budi kami. Dan kami juga mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh berjumpa walaupun hanya lewat virtual. Tuhan kiranya tetap jagai kami, Tuhan tetap membimbing kami, sehingga kami boleh semakin bertumbuh dalam iman bersama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol yang sudah diberikan. Jangan lupa untuk memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkatimu. Dadah. Kuasa